Shalom jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik ya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama beribadah lewat tayangan video berikut. Dan saat beribadah nanti, Tuhan mengajak kita semua untuk beribadah dengan segenap hati dan juga dengan segenap jiwa kita. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan di Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Meskipun sekarang cara beribadah kita telah berubah, mengingat situasi dan kondisi lingkungan, namun kesungguhan hati dan takut akan Tuhan gak boleh berubah ya. Mari ajak keluargamu dan persiapkan diri kita untuk beribadah. Ikuti acara ibadah mulai dari pujian penyembahan, mendengarkan dan mencatat firman Tuhan, serta saling mendoakan di tengah keluargamu ya. Beribadah dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan kuasa dan kekuatan untuk setiap kita. Selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya percaya sukacita Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Mari hari ini kita mau datang sama Tuhan sebelum kita memuji Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur Engkau adalah Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyembah, meninggikan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Dengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Bapakku datang menyembah-Mu
46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sebab Tuhan semesta alam menyertai kita. Amin. Dialah kota benteng kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami tidak akan takut. Kami tidak akan gentar. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menopang, Engkau memegang tangan kami dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Kemenangan di dalam hidup kami. Bersamamu Tuhan, kami takkan takut. Tak usah Ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan sekali lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Halo teman-teman Sparkling, Shalom semuanya. Hari ini kita mulai lagi beribadah online bersama-sama di rumah masing-masing. Atau mungkin beberapa teman-teman juga ibadah bareng Komsel lewat Zoom meeting. Tapi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita supaya kita juga bisa mendapatkan firman Tuhan pada hari ini. Dan hari ini bagaimana kabar teman-teman? Ya, semoga semua sehat dan kita juga pemimpin terus berdoa. Penato juga berdoa buat kesehatan setiap kita, walaupun di rumah aja kita tetap bisa menjaga kesehatan kita sama-sama. Dan hari gue pengen share di tengah-tengah kita, melanjutkan juga share dari Ko Aris minggu lalu, bagaimana Ko Aris share tentang musim-musim kehidupan kita, bagaimana kita bisa menghadapi setiap musim, dan kita tahu bahwa setiap musim kehidupan itu diizinkan Tuhan. Setiap musim itu punya keindahan dan punya pergumulan masing-masing. Dan hari ini gue pengen share buat kita semua, bagaimana sih kita bisa kuat di dalam kita menghadapi pergumulan dan pencobaan di dalam musim-musim kehidupan kita. Dan masih dalam tema original teman-teman, bagaimana kita mau supaya setiap teman-teman Sparkling bisa menemukan kembali tujuan hidup kalian, bisa menemukan kembali esensi sebagai anak-anak Tuhan dan gak kompromi. Saya melihat bagaimana banyak anak Tuhan ini ketika mendapat pergumulan, mendapat permasalahan, mereka seringkali kompromi, mereka seringkali memungkiri bahwa mereka anak Tuhan.
Dan mungkin juga hari ini kita mengalami banyak pergumulan, percobaan. Dan di masa-masa karantina ini teman-teman, kita semua juga ngalamin hal yang sama. Dan hari ini gue pengen nguatin setiap kita bagaimana kita bisa kuat di dalam kita menghadapi dan melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau buka satu ayat di dalam Roma 8 ayat 18. Bagaimana kita bisa kuat di dalam penderitaan? Roma 8 ayat 18 berkata seperti ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hari ini firman Tuhan berkata bahwa zaman sekarang ini begitu banyak penderitaan. Dan hari kalau kita menderita, kita bergumul, kita berjuang, itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari kita percaya bahwa saat kita bisa melewati penderitaan ini, firman Tuhan bilang bahwa penderitaan ini nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima, kemuliaan akan dinyatakan kepada kita saat kita bisa lewatin. So hari teman-teman, ini sebuah hal yang harus kita lewati bareng-bareng bersama-sama. Dan saya juga percaya bahwa penderitaan ini hal yang mungkin nggak disukai sama banyak orang. Apalagi anak-anak Tuhan ya. Kita taunya bahwa kita manusia cenderung pengennya hidupnya bahagia, hidupnya sukses. Dan malahan banyak anak Tuhan yang merasa ketika gue ikut Tuhan kok hidup gue nggak lebih baik ya. Ketika gue ikut Tuhan kok Tuhan seakan-akan tidak memberkati hidup kita. Jadi kita cenderung untuk melihat dan nggak mau tuh mengalami hal-hal yang negatif. Kita nggak mau ngalamin penderitaan, kita nggak mau ngalamin persoalan. Kita capek dalam ngalamin pergumulan. Tapi hari ini gue pengen menguatin setiap kita bahwa hidup ini nggak bisa dipungkiri adalah sebuah perjuangan. Hidup kita sebuah perjuangan. Kenyataannya nggak ada manusia yang nggak punya persoalan, teman-teman. Oke, jadi hari ini bagaimana kita bisa mengatasi setiap persoalan kita, mengatasi setiap pergumulan kita adalah tergantung bagaimana respon kita. Kita harus percaya bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik buat hidup kita dan kita masih percaya kepada rencana Tuhan. So hari ini di dalam kita mengatasi penderitaan dan pergumulan dalam hidup kita, hari kita harus membiasakan diri, kita harus bisa mengatasi. Dan hari kalau gue lihat dalam masa-masa kita quarantine days kayak begini, banyak orang yang memilih untuk menunggu masalah ini selesai baru bisa produktif lagi. Menunggu untuk di rumah rebahan, malas-malesan sampai waktunya pandemi ini selesai baru kerja lagi. Tapi hari gue melihat bagaimana kita sebenarnya harus membiasakan diri supaya kita bisa mengatasi hari-hari ini. Kalau hari ini kita bisa gara-gara masalah pandemi COVID-19 ini teman-teman, kita mulai jadi ibadah online, kita mulai komsel online. Mungkin beberapa teman-teman, beberapa orang gak suka dan kayak gak suka lah, ini gak ngalamin apa-apalah. Tapi hari ini yang gue dapat gini, bukan kita menunggu untuk masalah ini selesai, tapi bagaimana kita bisa mengatasi masalah yang ada hari ini. Dan buat teman-teman juga demikian. Apa sih yang jadi pergumulan hidup kalian? Apa yang menjadi masalah hidup kalian? Bukan kalian nunggu masalah selesai, tapi kita harus mengatasi masalah ini. Dan hari ini bagaimana respon kita, itu akan menentukan juga apa yang akan kita terima, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya. Jadi hari ini, respon kita akan menentukan masa depan kita. Jadi apa yang jadi respon kalian teman-teman Sparkling dalam menghadapi pergumulan? Jadi saya berharap, kita pemimpin berharap bahwa anak-anak Sparkling bisa menemukan originalitas mereka dan mereka bisa berespon benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hari gue pengen share sedikit buat kita setiap kita teman-teman, bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi pergumulan kita. Yang pertama, kebenaran yang pertama adalah kita tidak sendiri. Kita nggak sendiri teman-teman. Semua orang ngalamin pergumulan, walaupun berbeda-beda. Ya, kita buka satu ayat di Ayub pasal 7 ayat 1. Ayub pasal 7 ayat 1 berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Firman Tuhan lewat Ayub ngomong bahwa ya semua orang memang harus bergumul. Selama kita di bumi, kita selalu punya pergumulan. Ya, orang seperti Ayub aja teman-teman, orang yang saleh, ya, apalagi kita. Oh, Ayub aja diuji, Ayub aja bergumul, Ayub aja berjuang dalam kehidupan dia. So hari ini kita masih punya mindset bahwa yang pertama, kita nggak sendiri ngalamin penderitaan, kita nggak sendiri ngalamin persoalan. Masalahnya, banyak orang-orang yang ketika ngalamin persoalan, dia merasa hidupnya yang paling menderita sendiri, hidupnya yang paling paling down, hidupnya yang paling menderita. Hari ini membuat orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mudah putus asa.
Padahal kalau kita bisa melihat lebih luas, teman, banyak juga orang-orang yang berjuang dalam kehidupan mereka. Banyak juga orang-orang yang bergumul dalam kehidupan mereka. Bergumul di dalam dosa, bergumul di dalam pekerjaan, bergumul di dalam masa depan. Tapi hari ini yang membedakan apa? Yang membedakan adalah respon. Jadi hari ini yang pertama, supaya kita bisa kuat menghadapi pergumulan kita mesti tahu bahwa kita nggak sendiri punya pergumulan. Semua orang punya pergumulan masing-masing. Kan kita masih percaya bahwa Tuhan pasti memberikan terbaik pada waktunya Tuhan. Yang kedua, teman-teman, poin yang kedua yang gue bagiin adalah bagaimana kita bisa kuat menghadapi pergumulan kita. Kita mesti tahu bahwa kita ini disertai sama Allah. Allah kita Allah Immanuel, amin. Kita baca satu ayat di 1 Korintus 10 ayat 13. Berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, teman. Ayat ini berkata bahwa semua orang ngalamin pencobaan. Dan bahkan kan pencobaan-pencobaan yang biasa yang nggak melebihi kekuatan manusia. So dikatakan saja bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Percaya Allah kita adalah setia, Allah kita akan menyertai hidup kita dalam masa pergumulan kita. Dan saya juga percaya kenapa sih Yesus harus naik ke surga? Dikatakan supaya Roh Kudus bisa turun. Roh Kudus ini adalah yang menghibur kita. Roh Kudus ini adalah yang menyertai hidup kita. Yesus itu seorang pribadi, teman-teman, di dalam tubuh. Jadi dia harus naik ke surga supaya Roh Kudus bisa turun dan akhirnya bisa menyertai semua anak Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita percaya punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dari apapun yang kita alami, kita mau andalkan Roh Kudus, kita mau andalkan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Saya percaya bersama dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Poin yang ketiga, teman-teman, bagaimana kita bisa kuat bahwa kita akan menerima upahnya. Saya percaya bahwa kita akan menerima upahnya. Dikatakan bahwa nggak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Satu ayat, Yakobus 1 ayat 12 berkata seperti ini. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita percaya bahwa dikatakan bahwa berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagia orang yang dicobai, berbahagia orang yang bergumul dan bertahan. Karena apa? Karena kalau mereka tahan uji, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Ada upah. Nggak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Dan saya percaya bahwa saat kita mau naik kelas, kita perlu diuji. Dan apa sih pergumulan yang hari-hari yang kita alami? Saya percaya ketika kita bisa lewatin dengan baik, dengan respon yang baik, kita akan menerima upahnya. Kita akan menjadi lebih dewasa, kita akan mungkin menerima banyak promosi. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga melihat hati kita yang semakin kuat. Tuhan melihat hati kita semakin tahan uji saat kita berespon benar, bertahan di dalam pencobaan, kita akan menerima upahnya. Dan hari poin yang terakhir, teman-teman, menutup semuanya bahwa di atas semuanya bagaimana seseorang bisa kuat di dalam pencobaan, dalam pergumulan, cuma satu, yaitu harapan. Orang yang melihat harapan itu pasti akan bersemangat. Orang yang melihat harapan pasti akan berjuang. Harapan itu seperti titik terang di tengah jalan yang gelap. Imagine kalau hari ini kita ada di satu jalan panjang ya yang gelap dan gak berhenti kita jalan terus ya, gak nyampe semua gelap. Tapi one time kita ngelihat satu titik terang, kita ngelihat cahaya, itulah harapan. Kita yang mungkin tadi berjalan udah mulai capek, udah mulai menyerah, tapi ketika kita ngelihat ada cahaya, kita ngelihat ada harapan, kita jadi bersemangat untuk kita berjalan terus. Nah, teman-teman, hari ini sudahkah engkau melihat harapan di dalam tengah-tengah pergumulan kalian? Pekerjaan, mungkin dosa, masa depan kalian, keluarga. Apakah kalian melihat harapan? Hari ini saya percaya gini, harapan itu ada di dalam janji-janji Tuhan. Jadi bagaimana kita mau punya harapan di dalam setiap pergumulan kita? Ya kita mesti baca firman. Di firman ini, di Alkitab ini adalah begitu banyak janji Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita perlu baca supaya setiap hari pun kita bisa menghadapi pergumulan hidup kita dengan sebuah harapan. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan menjadikan kita lebih tenang. Kita percaya bahwa saat kita tahan uji, kita akan menerima upah. Begitu banyak janji Tuhan, itu adalah harapan kita. Hari teman, apa yang sedang kau alami, pergumulan kalian? Sudahkah engkau melihat harapan? Atau mungkin kalian melihat, aduh pergumulan gua kayaknya gak bisa selesai. Aduh, tembok di depan gue begitu tinggi dan gue gak bisa lewatin.
kalian sedang tidak punya harapan. Satu ayat terakhir, Amsal 18 ayat 14 berkata seperti ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nggak ada, teman-teman. Jadi semangat itu membuat kita bisa menanggung setiap penderitaan kita. Ya, saya percaya gini, ketika kita menderita, ketika kita berjuang, tapi kita punya harapan, kita ngeliat ujungnya, kita ngeliat tujuannya, kita nggak akan merasakan rasa sakit, tapi kita merasakan kebahagiaan sampai saat kita bisa nyampe ujung. Jadi kalau hari kita membayangkan kehidupan kita sebagai perjuangan, teman-teman, sudahkah engkau melihat harapan di ujung jalan itu? Sudahkah engkau melihat harapan di garis finish? Sudahkah engkau melihat tujuan hidupmu yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan? Kalau hari ini kau bisa melihat harapan itu, engkau akan bersemangat. Tapi buat teman-teman, kalau engkau merasa hari putus asa, engkau nggak bisa berharapan dalam Tuhan, baca firman Tuhan, baca Alkitab, ini akan menguatkan kita. Berdoa dan Roh Kudus akan menguatkan hidup kalian. Dan saya percaya bahwa teman-teman Sparkling, sama seperti nama Sparkling, engkau diciptakan menjadi cahaya, engkau menjadi terang. Hari ini bawalah terang itu, harapan itu juga buat orang-orang lain di sekeliling kalian. Orang-orang yang gak punya pengharapan. Bawa Tuhan dalam hidup mereka. Hari-hari ini semua orang menderita, hari-hari ini semua orang putus asa. Banyak orang yang bergumul, banyak orang yang mungkin di PHK, banyak orang yang mungkin gaji dipotong, banyak orang yang mungkin susah, segala macam. Waktunya Sparkling untuk menjadi terang buat hidup mereka, membawa harapan buat hidup mereka. Hari ini saya berdoa, pemimpin berdoa supaya hari ini setiap kita Sparkling boleh menemukan kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Oke teman-teman, jadi hari ini tetap kuat di dalam harapan kita, supaya kita juga bisa terus semangat dalam melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita, setiap musim kehidupan kita. Terima kasih teman-teman, hari ini gue berharap sharing ini bisa menguatkan hidup kita, dan jangan lupa juga sharingkan ini buat orang lain, supaya orang lain juga bisa dikuatkan. Let our love be sparkling all the way. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan atau perpuluhan, Anda dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 391 300 9394 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Untuk layanan informasi yang berhubungan dengan kegiatan Abolok Palem, Anda dapat menghubungi GA atau GS di area masing-masing, atau menghubungi UTIK di 0817 880 950 dan William di 0812 8093 7370. Hari ini, terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Diberkatilah engkau pada saat engkau keluar dan masuk. Diberkatilah engkau di dalam setiap apapun yang engkau kerjakan, di dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dibuatnya berhasil. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.